Pemirsa, tempat wisata Ancol tetap dibuka selama libur Natal dan Tahun Baru ini. Namun protokol kesehatan yang ketat melalui pembatasan jumlah pengunjung tetap diberlakukan. Ancol tetap buka dengan pembatasan seperti kapasitas maksimal 75%, pengunjung wajib sudah vaksin, wajib menggunakan peduli lindungi hingga pemberlakuan ganjil genap kendaraan. Tempat wisata juga diharuskan membentuk tim Satgas COVID-19 yang bertugas mengawasi sejumlah pembatasan saat liburan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan Ancol yang tetap dibuka pemirsa saat Natal ini, kita langsung bergabung dengan Rama Ditya Domas dan juru kamera Fatan Jauhar dari Dufan, Jakarta Utara. Ya Rama, bagaimana situasi terkini di Dufan? Ya, Juli dan juga pemirsa, dari pantauan kami sejak tadi pagi bahwa sudah terpantau cukup ramai mereka atau pengunjung yang datang berwisata di Taman Impian Jaya Ancol, khususnya di dunia fantasi, di mana memang Dufan ini, Julita, menjadi salah satu destinasi atau tujuan wisata di Taman Impian Jaya Ancol yang menjadi favorit begitu. Memang selain pantai di kawasan Ancol, Dufan juga menjadi salah satu wahana wisata yang banyak dikunjungi pada hari raya Natal kali ini. Di mana memang tadi Julita, dari data yang kami dapatkan dari pihak Ancol sendiri bahwa sudah ada sekitar 14.000 lebih begitu pengunjung yang sudah melakukan reservasi sejak tadi pagi hingga saat ini, dan memang ini diprediksi akan bisa mencapai di titik 20.000 hingga 25.000 karena memang Julita di Ancol sendiri pada akhir pekan ini kerap kali mencapai angka 20.000 hingga 25.000. Namun Julita, yang perlu diketahui bahwa memang dari angka ini masih jauh daripada 75% yang dibataskan dalam PPKM level 1 di DKI Jakarta dan juga dalam kapasitas 75% di Ancol, di mana memang Ancol untuk 25.000 saja ini belum mencapai angka 25%. Artinya untuk 25% sendiri di Ancol ini baru mencapai angka 30.000 pengunjung. Namun yang jelas sejauh ini dari pihak Ancol sendiri juga terus melakukan informasi dan juga promosi bahwa memang Ancol sudah dibuka kembali dengan protokol kesehatan yang ketat, dan juga bagaimana informasi dan juga promosi ini terus digaungkan baik itu di media sosial atau di dunia digital. Di sisi lain Julita, memang dari dunia fantasi sendiri, di mana di titik saat ini saya melaporkan dari 33 tempat wisata atau tempat wahana bermain begitu, hanya 25 yang baru dibuka dan juga baru dioperasionalkan. Hal ini juga mengingat bagaimana adanya pandemi COVID-19 juga masih ada. Artinya memang tujuan wisata atau tempat bermain yang berkonsep indoor begitu masih belum dibuka. Artinya baru 25 tempat bermain yang berkonsep outdoor. Seperti misalnya di belakang saya ini juga baru tempat-tempat bermain yang masih baru dioperasionalkan, Julita. Iya, Rama, apa saja syarat bagi pengunjung yang akan masuk ke Ancol? Iya, Julita, berkaitan dengan protokol kesehatan dan juga persyaratan untuk mereka bisa masuk, khususnya di akhir tahun baru atau di libur Natal dan juga menjelang tahun baru 2022 ini masih sama, Julita. Artinya bagaimana mereka bisa melakukan reservasi melalui online, lalu dengan peduli lindungi, dengan vaksinasi dosis pertama dan juga kedua, lalu sudah dibuka untuk semua, baik itu lansia dan juga anak-anak di bawah usia 12 tahun. Dan di sisi lain, Julita, bahwa memang dari pihak Ancol sendiri juga sudah menyiapkan, yakni petugas lebih untuk melakukan atau berkeliling guna menginformasikan dan juga menegur adanya protokol kesehatan yang memang masih dilanggar. Dan hal ini juga digelar khususnya demi menyambut yakni Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru. Lebih lengkap berikut pernyataan dari pihak Humas Ancol. Baik, untuk jumlah pengunjung yang sudah melakukan reservasi di 25 Desember hari ini, terhitung tadi sudah ada sekitar 14.000 orang yang melakukan reservasi. Kalau kita melihat data di weekend rata-rata beberapa minggu kemarin, itu pengunjung Ancol berkisar di antara 20.000 sampai 25.000. Kalau melihat dengan reservasi hari ini, terlihat masih cukup stabil dan belum ada kenaikan yang signifikan dibanding dengan weekend biasa sih, Mas. Baik, untuk unit rekreasi yang ada di kawasan Taman Impian Jaya Ancol, semua sudah kami buka secara normal ya, Mas ya. Dunia Fantasi, SeaWorld Ancol, Ocean Dream Samudra,
Kemudian Allianz Eco Park sudah beroperasi secara normal. Cuma untuk water park kami, Atlantis Water Adventure, itu baru dengan uji coba pembukaan dan beroperasi di Sabtu Minggu saja. Kalau untuk prokes, semua sama Mas, untuk semua pengunjung Ancol. Pertama, kami mewajibkan pengunjung untuk membeli tiket secara online untuk memastikan tidak ada kelebihan pengunjung saat datang di hari H. Kemudian kami mewajibkan juga semua pengunjung untuk memiliki aplikasi Peduli Lindungi dan di-scan di pintu gerbang Ancol. Lalu kami selalu menghimbau pengunjung untuk selalu memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Seperti itu. Iya, Julita, dari pihak Ancol juga menuturkan bahwa memang ada beberapa tempat wisata di Taman Impian Jaya Ancol yang belum dibuka, seperti misalnya Atlantis, karena hal ini juga masih dalam kajian dan juga masih dalam uji coba. Selain itu nanti, Julita, menjelang akhir tahun atau pada tanggal 31 Desember maksud kami, dan juga 1 Januari 2022, kebijakan untuk pembukaan atau penutupan Ancol sendiri masih belum diinfokan. Nantinya akan diinfokan guna memberikan atau memanjakan bagi para pengunjung yang hendak melakukan liburan di akhir tahun atau awal tahun 2022. Namun yang jelas sejauh ini masih belum ada informasi pasti berkaitan dengan apakah nantinya dibuka untuk Ancol sendiri pada malam tahun baru. Julita. Baik Rama, terima kasih untuk informasinya dari sana. Selamat bertugas kembali Rama. Pemirsa, itu di laporan dari Ramaditya Domas dan juru kamera Fatan Jauhar dari Ancol, Jakarta Utara.